Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air. Umumnya digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer. Sebagian besar angkatan laut memiliki dan mengoperasikan kapal selam sekalipun jumlah dan populasinya masing-masing negara berbeda. Selain digunakan untuk kepentingan militer, kapal selam juga digunakan untuk ilmu pengetahuan laut dan air tawar, dan untuk bertugas di kedalaman yang tidak sesuai untuk penyelam manusia. Tapi apakah kamu pernah berpikir apabila jika kapal selam mengalami tenggelam yang bisa disebabkan dari serangan dari luar maupun kerusakan pada kapal, apakah awak yang ada dalam kapal tersebut bisa selamat? Kalau dipikir-pikir mustahil ya. Tapi lain dengan kisah kapal selam Inggris berikut ini guys. Dalam kisah ini, salah satu awak kapal selam ada yang selamat pasca tenggelamnya kapal tersebut. Seperti apa kisah selanjutnya? Simak video berikut ini ya. Kurang lebih 80 tahun silam, jauh sebelum tragedi KRI Nanggala 402, terdapat cerita dunia tentang sebuah kecelakaan kapal selam mengerikan. Namun, secara ajaib seorang penumpang dapat selamat. Kejadian ini terjadi di lepas laut Pulau Kefalonia, Yunani. Dalam peristiwa ini, kapal selam Inggris HMS Perseus menabrak ranjau laut dari Italia. Saat itulah kisah perjuangan kontroversial seorang stoker kapal selam Perang Dunia II untuk bertahan hidup dimulai. Perairan jernih Mediterania tak disangka menjadi jebakan maut bagi kapal selam Inggris yang bernama HMS Perseus. Dalam kejadian ini, pada saat itu beberapa serangan bom datang dari udara dan serangan lainnya terjadi karena tabrakan dengan ranjau laut berupa bom yang berada di kedalaman tertentu. Laut Mediterania juga merupakan salah satu perairan paling berbahaya pada masa itu, karena kedua belah pihak menggunakan kapal selam untuk menghancurkan kapal masing-masing. Untuk menghancurkan kapal selam, masing-masing keduanya menggunakan ranjau yang menghancurkan, dengan jumlah sekitar 2 dari setiap 5 yang beroperasi di daerah tersebut. Dan begitu ketika kapal selam tenggelam, peluang untuk lolos hidup-hidup hampir tidak mungkin. Pada saat itu seketika kapal selam yang menjelajahi Laut Mediterania mengalami kerusakan parah dan tenggelam, dan seharusnya umumnya semua orang di dalamnya tewas. Namun pada tragedi 6 Desember 1941, seorang awak kapal selam HMS Perseus yang karam di dasar laut dapat melarikan diri. Waduh, kok bisa melarikan diri ya? Ya, jadi salah satu dari penumpang itu adalah John Chapes. Dia adalah seorang stoker angkatan laut yang berusia 31 tahun. Tubuhnya tinggi, berkulit gelap, tampan, dan sedikit misterius. Menurut cerita yang ada, dia merupakan lulusan Dulwich College yang seharusnya menjadi seorang perwira. Namun dalam riwayatnya dia tercatat sebagai salah satu seseorang mekanik paling rendah yang merawat mesin. Pada malam musim dingin yang keras pada 6 Desember, HMS Perseus berada di permukaan laut sejauh 3 km di lepas pantai Kefalonia sebelum hari berikutnya berada di bawah laut. Namun, tiba-tiba muncul sebuah ledakan dahsyat ketika Chapes sedang bersantai di ranjang darurat yang berupa tabung torpedo. Menurut artikel surat kabar yang tertulis atau disumbangkan Chapes, kapal itu terpelintir jatuh dan menabrak dasar, yang digambarkan oleh Chapes sebagai sentakan yang menghancurkan syaraf. Tempat tidurnya berdiri dan melempar Chapes ke seberang kompartemen, lalu lampu kapal padam. Chapes menduga mereka telah menabrak ranjau. Saat itu dia masih bisa berdiri, berjalan sebisanya untuk mencari senter. Udara dalam kapal semakin kotor dan air mulai menerobos masuk dari ruang mesin. Saat itu ia juga menemukan belasan mayat hancur, dan lain dan tak bukan adalah temannya sendiri yang menjadi awak kapal. Di sisi lain, pintu ruang mesin tertutup oleh tekanan air dan suara berderit dari tekanan besar. Semburan dan tetesan dari sambungan karet merembes masuk. Pada saat itu juga si Chapes panik dan ia akhirnya menarik setiap stoker yang nampak masih hidup ke arah pintu keluar. Dan kemudian ia memasang peralatan pelarian kapal dalam devis, paru-paru karet dengan botol oksigen, corong, dan kacamata untuk dirinya dan rekan-rekannya.
Peralatan itu sebenarnya baru diuji hingga kedalaman 30 meter, namun alat pengukur kedalaman menunjukkan kapal berada di kedalaman lebih dari 82,3 meter. Sejauh yang ia ketahui, tidak ada yang pernah melarikan diri dari kedalaman sejauh itu. Namun pada saat itu, waktu hampir habis untuk melarikan diri. Cepes dikejar waktu untuk dapat menyelamatkan diri dan rekan-rekannya. Sudah mulai sulit bernapas dan kemudian ia menurunkan pintu keluar pelepasan dan dengan susah payah melepaskan baut yang rusak di palka. Dia mendorong teman-temannya yang terluka ke dalam bagasi dan kemudian naik melalui palka dan pergi ke laut yang dingin di atas. Dan kemudian oksigen yang mengapung mengangkat si Cepes dengan cepat ke atas. Tiba-tiba sesampainya di permukaan, ternyata hanya dia sendirian di tengah lautan luas. Rasa sakit dan panik membuat paru-paru dan seluruh tubuh Cepes seperti akan pecah. Penderitaan membuat Cepes pusing dan dalam hati ia berkata, "Berapa lama saya bisa bertahan?" Namun setelah melakukan pelarian terdalam yang pernah tercatat, cobaan berat Cepes belum berakhir. Rekan yang terluka belum sampai juga ke permukaan bersamanya. Jadi dia mendapati dirinya sendirian di tengah laut pada malam yang dingin. Dalam kegelapan dia melihat sebuah tebing putih dan menyadari dia tidak punya pilihan lain selain mencapai ke sana. Menurut cerita yang ada, keesokan paginya Cepes ditemukan tidak sadarkan diri oleh dua nelayan di bibir pantai Kefalonia, dan untung saja si Cepes masih hidup. Setelah mengalami kejadian yang mengerikan itu, selama 18 bulan berikutnya, dia berpindah dari rumah ke rumah di daerah sekitar pantai tersebut untuk menghindari penjajah Italia. Selama tragedi itu, dia kehilangan berat badan 32 kilo dan dia juga mengecat rambutnya menjadi hitam untuk membaur dengan lingkungan sekitar. Beberapa penduduk pulau yang benar-benar miskin tetapi ramah dan patriot akan mementaruhkan nyawa semua keluarganya demi si Cepes, ungkapnya terharu. Dan juga para penduduk sekitar itu juga memberinya hadiah dari salah satu harta mereka, yaitu seekor keledai yang bernama Mareka. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian ia dibawa dari pulau itu dengan perahu nelayan pada Mei 1943 dalam operasi Clandestine yang diorganisir oleh Angkatan Laut Kerajaan. Perjalanan memutar berbahaya sejauh 640 km membawanya ke Turki, dan dari sana ia kembali ke layanan kapal selam di Alexandria. Meski Cepes dianugerahi medali untuk pelariannya, kisah Cepes yang begitu luar biasa justru membuat banyak orang baik di dalam maupun di luar Angkatan Laut meragukannya dengan kisahnya itu. Dan akhirnya John Cepes meninggal pada 1985. Tapi pada 1997 ceritanya tentang pelarian dari kapal selam akhirnya diverifikasi.